bersama saya. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, kita terlebih dahulu mengingat kembali mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Baik, saya gambarkan dulu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, untuk kuadran, ya, sudut trigonometri di berbagai kuadran itu ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Kenapa seperti itu? Karena di sini, ya, ini kan bentuknya siku-siku ya. Nah, untuk yang di sini bisa jadi sudutnya segini gitu ya, maksimalnya sampai di sini. Jadi ini dia sudut 90 derajat gitu ya. Jadi antara 0 sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua, nah ini kan berpelurus ya. Karena di sini 90 berarti di sini lebih dari 90 sampai 180 derajat. Jadi kalau dia berpelurus itu besar sudutnya 180 derajat. Lanjut kita kuadran 3 ya. Jadi intinya tambah-tambah 90 ya. Dari sini kita udah dapat polanya. Berarti 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1 ya, di sini untuk perbandingan trigonometrinya semuanya positif. Nah, siapa aja itu? Yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Artinya semuanya di sini itu positif gitu ya. Nah, untuk kuadran 2 di sini yang positif itu hanya sin. Ya, sin dengan kosekan. Kosekan ini kebalikan dari sin gitu ya. Rumus kebalikannya. Nah, selanjutnya untuk kuadran 3 yang positif itu hanya tangen dengan kebalikannya. Jadi kebalikan dari tangen itu kotangen. Nah, selanjutnya kuadran keempat yang positif siapa? Kosinus dan sekan gitu. Nah, di sini kan dia kosinus sama sekan yang positif. Jadi kalau misalnya ditanya untuk sinus dengan sudutnya segini, hasilnya itu pasti iya negatif. Untuk kotangen di kuadran keempat dengan sudut segini di antara ini, maka hasilnya itu akan negatif juga. Baik. Nah, jadi kalau misalnya ada sudut, ini kan sampai 360 derajat. Mungkin nggak ada sudut lebih dari 360 derajat? Ya mungkin. Misalkan 400 derajat. Nah, 400 derajat itu kuadran berapa? Kan gitu ya pertanyaannya. Baik. Untuk 400 derajat, ini kan sampai 360. 360 ditambah berapa lagi supaya 400? Nah, tambah 40. Nah, 40 derajatnya itu ada di kuadran 1. Nah, menggunakan rumus yang mana? Ini dia. Jadi untuk sudut yang di sini, ini nanti dia 90 derajat dikurang alfa. Artinya di sini sudutnya itu kurang dari 90 derajat gitu. Nah, atau bisa juga tadi lebih dari 360 derajat. Makanya tadi saya bilang 400 derajat itu di kuadran 1 ya. Jadi 360 derajat tambah alfa juga itu masih kuadran 1 dengan syarat ya, alfanya itu tidak boleh lebih dari 90 derajat ya. Jadi kalau misalnya ya saya katakan alfanya di sini 100 derajat, boleh tidak? 90 derajat dikurang 100 derajat itu kuadran 1, boleh? Iya, tidak boleh ya, salah gitu ya. Nah, kita lanjut ke kuadran yang kedua. Nah, di sini dia 90 tambah alfa. Kenapa? Karena di sini kan lebih dari 90 derajat gitu ya. Sampai sini tadi 90 derajat. Ke sini jadi lebih dari 90 derajat. Nah, sampai sini 180 derajat. Mau ke sini kurang dari 180 derajat. Makanya seperti ini digunakan. Ya, dipahami. Nah, selanjutnya di sini berarti siapa? Oke, ke sini lebih 180 derajat. Berarti 180 tambah alfa. Nah, dari sini berapa? 270. Kurang kan gitu ya. Oke, ini dia. Nah, kita lanjut ke sini juga seperti itu. Nah, ini kan lebih 270 ya. Tapi mau ke sini kurang dari 360. Nah, seperti itu dia. Bisa dipahami kira-kira? Oke, bisa ya. Gampang kok ya. Oke, kita lanjut
untuk sudut negatif ya. Nah, untuk sudut negatif alfanya itu dalam bentuk negatif, misalnya alfanya 45 derajat gitu ya. Jadi sinus minus 45 itu sama dengan minus sin 45. Nah, untuk sinus ya, jika sudutnya negatif, hasilnya itu jadi negatif. Nah, untuk kosinus ya, sama aja, sudutnya negatif sama positif itu hasilnya sama aja. Nah, tangen jika dia sudutnya negatif, maka hasilnya jadi negatif ya, mirip seperti sinus. Dipahami ya? Oke, kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, ini dia berelasi artinya berhubungan, dia sama dengan siapa gitu ya. Oke, nah kita masuk ke rumusnya. Ini bentuk sudutnya ya. N dikali 90 derajat plus minus alfa. Nah, ini dari mana tadi? Iya, dari sini ya. Jadi kalau misalnya N-nya 1, 90 derajat plus alfa ya, 90 derajat plus alfa di sini. 90 derajat kurang alfa ya kuadran 1 gitu ya. Nah, jadi kalau N-nya 2 jika N-nya 2 itu gimana gitu ya? 2 kali 90 derajat berarti 180 derajat. Berarti 180 derajat plus minus alfa. Kalau dia 180 derajat plus alfa itu kuadran 3. Tetapi kalau dia 180 derajat kurang alfa berarti dia kuadran 2. Jadi berhubungannya dipahami. Nah, kita lanjut ke rumus N-nya ya. Untuk N-nya genap ya, tadi kan dikatakan di sini N-nya itu elemen bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu bilangan berapa coba? Iya, bilangan cacah itu mulai dari angka berapa? Iya, angka positif ya, semuanya bilangan cacah. Oke. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Untuk N-nya genap, fungsi tetap ya. Nah, artinya tanda sesuai kuadran ini tanda positif negatifnya ya. Hasilnya positif atau negatif itu sesuai kuadrannya. Nah, untuk N-nya genap, fungsinya tetap ya. Untuk N-nya ganjil, fungsinya berubah, tanda tetap sesuai kuadran. Contohnya seperti ini. Sinus menjadi cos jika N-nya di sini ganjil ya, misalnya 1 kali 90 kan 90 derajat ya. Kemudian jika 3 kali 90 berarti 270 derajat. Jadi kalau ini 270 derajat juga pakai yang N ganjil. Nah, jika N genap yang gimana gitu kan? N-nya genap itu jika ininya 0 ya, 0 boleh tetap ya. Nah, atau di sini dia 2 kali 90 berarti 180 gitu ya. Oke, nah kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham ya. Nah, ada soal nomor 1 seperti ini. Bentuk trigonometri yang senilai dengan cos 150 derajat adalah. Oke, cos 150 derajat. Nah, yang pertama ini kita selesaikan dulu dengan cara tulis jawab dulu ya, kemudian masukkan. Nah, 150 derajat ini kita ubah dulu bentuknya jadi seperti ini. Ya, nah di sini cos 150 derajat sama dengan cos 90 kali berapa? Ya, supaya mendekati dengan 150 kali 1 ya, 90 kali 1 berarti N-nya 1. 1 itu ganjil. Berarti gunakan rumus yang kedua. 1 kali 90 ditambah berapa lagi supaya 150? Tambah 60 derajat. Pas ya, sama dengan segini. Nah, karena kita menggunakan rumus yang kedua, ya, langsung kita lihat di sini cos berubah jadi sin. Nah, makanya dibuat sin. Negatifnya ini dari mana? Kan gitu. Oke, untuk negatifnya kita lihat. Untuk cos 150 derajat, 150 itu kuadran berapa? Coba kita lihat ke sini. Ya, 150 itu diantara 90 sampai 180, berarti kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif itu hanya sinus dan
kosekan, sedangkan ini cos yang ditanya, nilai kosinusnya berapa gitu. Makanya hasilnya pasti negatif. Nah, jadi jangan dilihat gini ya, ini kan sin, bukan ini yang kita lihat, tapi ini cos ya, cos 150 derajat yang ditanya. Jadi cos ini nilainya pasti negatif ya, karena kuadran kedua. Nah, karena ini tadi ganjil ya, n-nya 1, maka cos berubah jadi sin ya, sisalah sinus 60 derajat gitu, dia langsung tinggal alfanya aja. Nah, negatif sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, boleh seperti ini. Jadi cos 150 derajat itu sama juga dengan minus sin 60 derajat ya. Nah, atau boleh juga kita ubah cos 150 derajat sama dengan kita ubah ke dalam bentuk n-nya genap. Jadi sebenarnya n-nya itu selalu ada 2, ganjil dan genap gitu ya. Ya tergantung kebutuhan yang mana kita butuhkan. Nah, kebetulan ini yang ditanya yang senilai dengan dia. Jadi siapa aja gitu ya. Oke, nah berarti untuk ini cos kita buat, kalau di sini n-nya tadi 1, sekarang kita buat 2. 2 kali 90 derajat, berarti 2 itu genap ya, pakai rumus yang pertama. 2 kali 90 berapa? 180 derajat, langsung aja kita buat. 180 derajat ini diapain supaya jadi segini? Gitu dia. Dikurang 30 derajat, berarti alfanya ini. Jadi ini nggak ada pengaruhnya ya, tambah kurangnya ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ini gunanya hanya untuk melihat dia kuadran berapa. Oke, nah berarti kita masuk, karena di sini tadi genap, pakai rumus yang pertama ya, fungsinya tetap cos, hanya saja kita lihat ini cos 150 derajat itu kuadran berapa? Kuadran ke-2, maka hasilnya itu hanya sin sama kosekan yang positif, selain itu negatif. Oke, sisalah ini tetap ya tadi cosnya, tinggal alfa di sini cos 30 derajat. Nah, negatifnya turun, cos 30 berapa? Setengah akar 3 gitu dia. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas kira-kira? Baik, yang kurang jelas boleh di komen di bawah. Masuk ke soal yang nomor 2 ya. Udah ada soal di sini, bentuk trigonometri yang senilai dengan sinus 1020 derajat adalah gitu ya. Nah, karena di sini 1020 sedangkan di sini 360. Nah, gimana caranya ini? Kan gitu ya. Oke, tidak usah panik, langsung kita selesaikan aja ya. Oke, nah yang pertama kita buat sinus 1020 derajat itu sama dengan sinus ya. Kita gunakan rumus yang ini gitu ya. Berapa kali 90 mendekati ke sini? 11 kali 90 berapa itu? 990 masih. Supaya dapat jadi 1020 itu tambah berapa kali? Tambah 30 derajat. Berarti jadi sinus 11 dikali 90 derajat tambah 30 derajat. Nah, karena di sini dia ganjil, berarti kita gunakan ini yang kedua ya. Fungsi berubah sin jadi cos ya. Nah, ini 30 derajat. Nah, untuk menentukan ini positif atau negatif dari mana gitu ya kan. Oke, jadi cara gampangnya untuk melihat ini, langsung kita lihat ini 11 ya n-nya, berarti kita mulai kita lihat di tabel kuadran. Di sini tambah, karena ini tambah ya, tambah, berarti kita gunakan yang ini gitu. 1 ya, n-nya 1 kan 90. 2 3 balik lagi 4 5 6 7 8 9 10 11, berarti di kuadran 4 ya. Jadi ini sudutnya di kuadran 4. Jadi kita lihat ini ya, kalau dia tanda tambah kita ikutkan yang tanda tambah. Tanda tambah kan mulai dari sini gitu 90-nya ya. Makanya di sini di kuadran 4 nilai sinus itu negatif, karena yang positif hanya cos sama sekan, maka di sini negatif. Negatif cos 30 derajat ya udah ada di atas tadi ya, negatif setengah akar 3. Oke, atau kan tadi kita bilang untuk n itu ada positif, ada genap, ada ganjil gitu ya. Nah, ini kan untuk yang ganjilnya, yang kurang dari sini, yang lebihnya ada nggak? Ada. 12 kali 90 berapa itu? Iya, 1080 ya.
Nah, 1080 diapain supaya dapat segini? Dikurang 60. Nah, untuk sin 12 kali 90 kurang 60. Berarti ini kuadran berapa? Ya tetap, kenapa? Kan sudutnya sama. Nah, jadi kalau nggak percaya boleh kita lihat ke sini. Kita gunakan yang negatif, karena ini negatif. Berarti kuadran n-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tetap di kuadran 4. Pas ya? Berarti 1020 itu pastilah di kuadran 4 ya. Oke, berarti di kuadran 4 sinus itu nilainya negatif karena ini genap ya. Genap tadi fungsinya tetap sinus 60 derajat, hasilnya setengah akar 3, sama ya. Oke, sampai di sini paham ya. Saya kira gampang. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka sama video ini boleh diklik tombol like ya. Jangan lupa juga di subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya, dan jangan lupa juga untuk di share supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih.